Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Sartolami. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan array yang ditugaskan oleh Pak Didik. Yang pertama ada include #include_geostream. Include ini hashtag bermakna menanyakan kepada prosesor sendiri sebuah file khusus yang mengandung deklarasi dari fungsi-fungsi yang kita gunakan pada program. GeoStream adalah library-nya. Nah, di sini ada include string. String ini adalah merupakan sebuah library, salah satu library yang digunakan untuk mengaktifkan strip di sini. Setelah itu ada using namespace_std. Semua elemen pada library standar C++ menggunakan deklarasi namespace_std. Dan selanjutnya ada integer main. Integer main di sini merupakan fungsi utama pada sebuah program. Nah, di sini juga fungsi inilah awal pengeksekusian semua program C++. Dengan kata lain, semua program C++ wajib mempunyai fungsi main. Selanjutnya kita akan menggunakan tipe data char karakter. Dalam karakter A itu terdapat data menggunakan tanda kurung 2 ini untuk menentukan panjang data. Di sini panjang datanya ada 5, yakni 3, 1, 3, 2, dan 5. Dan memakai kurung kurawal karena kurung kurawal ini merupakan inisialisasinya. Di sini indeks dari array dimulai dari 0, berarti 3, 0, 3 itu adalah 0, 1 itu 1, 3 itu 2, 2 itu 3, dan 5 itu 4. Berarti di sini ada 4 indeks dari array yang akan kita cari. Selanjutnya cout. Cout merupakan statement yang berada di library GeoStream yang merupakan output standar program. Cout. Sini kita akan memunculkan nilai array sebelum dibalik pada indeks data 31325. Nilai array sebelum dibalik pada A sebelum dibalik. Munculnya nanti akan seperti ini nih. Selanjutnya cout lagi. Di sini dia akan memunculkan nilai array setelah dibalik. Kenapa di sini menggunakan strip? Karena strip adalah fungsi yang digunakan untuk membalik suatu string. Fungsi yang digunakan untuk membalik suatu string yang awal mulanya 31325 menjadi 5, 2, 3, 1, dan 3. Dan di sini ada /n karena /n itu sendiri sama artinya dengan endline, mengakhiri pada baris. Di sini kita keluarkan
input dari slash n hasilnya dan kembali ke return 0. Return 0 itu sendiri merupakan statement return yang menandakan fungsi main telah selesai dijalankan dan mengembalikan sebuah angka 0. Pengembalian 0 menandakan bahwa program bekerja sesuai dengan yang diharapkan tanpa terjadi error selama pengeksekusian. Nah, dari program ini kita akan membuktikan bahwa array yang telah kita buat ini merupakan program yang benar. Kita compile, dia muncul ini nilai array sebelum dibalik 31325 dan dia ini mengeluarkan nilai array setelah dibalik menggunakan strip supaya stringnya ini muncul. Dan di sini ada variabel a untuk menampilkan kebalikan dari indeks awal, yaitu 5, 2, 3, 1, dan 3. Dan di dalam bahasa C++, jangan lupa memakai tanda titik koma atau disebut dengan semikolon. Karena kalau tidak memakai tanda semikolon akan terjadi error. Sebagai contoh, nah, tanda error di sini ada tanda silang dan di sini terdapat keterangan in function integer main. Error expect semicolon before tanda kurung kurawal ini. Berarti setiap ini harus ada tanda semikolon. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang pangkat desimal. Yang pertama, include your stream. Merupakan prosesor sebuah file khusus yang mengandung deklarasi dari fungsi-fungsi yang kita gunakan pada program. Sedangkan IOStream adalah library-nya. Dan di sini ada input CMAT. CMAT ini merupakan sebuah fungsi matematika. Ini adalah gunanya untuk menampilkan pauh atau pangkatan pada pendeklarasiannya. Setelah itu di sini ada integer main. Integer main itu sendiri adalah sebuah fungsi utama yang dan dari fungsi awal pengeksekusian semua program C++. Dengan kata lain, semua program C++ wajib mempunyai fungsi main. Setelah itu kita menggunakan tipe data float. Apa itu tipe data float? Tipe data float adalah tipe data yang banyak atau lebih dari satu. Dan di sini kita akan mengeluarkan tulisan atau pernyataan program menghitung pangkat dengan penggunaan cout. Selanjutnya kita memasukkan angka. Setelah itu kita memunculkan kalimat masukkan pangkat dan terakhir adalah hasilnya. Kenapa di sini memakai K sama dengan PAU? PAU ini merupakan penggunaan dari pangkatan dari I dan J.
dari perpakatan I dan J sehingga dia menghasilkan K. Setelah itu return 0, yakni pengembalian sebuah angka 0. Pengembalian dengan 0 menandakan bahwa program bekerja sesuai dengan yang diharapkan tanpa terjadi error selama pengeksekusian. Dan di ujung sini jangan lupa untuk memakai tanda semikolon. Kita akan compile. Sebagai contoh kita masukkan angka 4, masukkan pangkat 2, dan hasilnya 16. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.